Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indi Trinavitasari dengan NIM 2350191159 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi 2. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible itu didasarkan pada interaksi antara cahaya ultraviolet dan cahaya tampak atau disebut dengan visible dengan molekul suatu zat. Ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu mengenai suatu larutan, sebagian cahaya itu akan diserap atau disebut dengan absorpsi dan akan diteruskan atau oleh molekul zat tersebut itu sisanya akan diteruskan atau disebut dengan transmisi. Besar cahaya yang diserap itu berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya yang dilalui. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible selanjutnya yaitu senyawa yang dapat dianalisis secara efektif dengan UV visible adalah senyawa yang mampu menyerap radiasi dalam rentang 200-800 nanometer. Itu umumnya adalah molekul yang mengandung gugus fungsional tertentu, yaitu yang pertama itu ada kromofor. Kromofor itu adalah gugus tak jenuh yang bertanggung jawab terhadap absorpsi cahaya seperti ikatan rangkap 2 atau 3. Senyawanya seperti aromatik atau cincin benzena. Selanjutnya yaitu ada ausokrom. Ausokrom adalah gugus jenuh yang tidak menyerap sendiri tetapi memiliki pasangan elektron bebas, dan jika terikat pada kromofor ia akan memperkuat dan menggeser puncak serapan kromofor ke panjang gelombang yang lebih besar atau disebut dengan efek batokromik. Contohnya yaitu ada OH, NH2, OR sama -Cl. Senyawa organik dengan ikatan tak jenuh ada alkena, alkuna, aldehid, keton, asam karboksila terutama yang memiliki ikatan terkonjugasi atau ikatan rangkap selang-seling. Kompleks ion logam transisi, logam yang berikatan dengan ligan seringkali menunjukkan warna yang kuat di daerah visible. Selanjutnya ada orbital sigma. Orbital sigma adalah orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas itu dibentuk oleh orbital sigma. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua ada orbital pi. Orbital pi itu orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut dengan elektron pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu orbital non-ikatan. Jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut itu tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital itu biasanya disebut dengan elektron atau non-elektron. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas itu dibentuk oleh orbital n. Contohnya sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible itu ada 4, yaitu ada sistem terkonjugasi, ada pelarut, ada perpaduan kromofor dan ausokrom, dan ada larutan elektronik. Selanjutnya yaitu instrumen spektrofotometri UV visible dan fungsinya. Spektrofotometer baik single beam maupun double beam terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama yaitu sumber cahaya, yaitu memancarkan radiasi yang stabil dan intensif pada rentang UV visible, lampu deuterium D2 atau visible yaitu lampu tungsten atau halogen. Yang kedua yaitu ada monokromator, yaitu memilih lambda tunggal atau disebut dengan monokromatik dari spektrum radiasi yang terdiri dari prisma atau kisi, difraksi atau grating, lensa dan juga celah. Yang ketiga yaitu ada cell sample atau disebut dengan cuvette, itu adalah wadah tempat larutan sampel dan belangko diletakkan untuk analisis UV. Cuvette kuarsa ada visible, yaitu kalau visible itu pakai cuvette kaca atau plastik, kalau UV itu pakai cuvette kuarsa. Yang keempat yaitu detektor. Dia itu mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan setelah melewati.
Detektor itu mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan setelah melewati sampel dan mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik, contohnya yaitu tabung fotomultiplier, yaitu PMT atau dioda array. Yaitu yang kelima ada pembaca atau readout, yaitu menerima dan memproses sinyal listrik dari detektor kemudian menampilkannya sebagai nilai absorbansi atau transmitansi. Selanjutnya yaitu prinsip analisis kualitatif. Prinsip analisis kualitatif itu bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali suatu senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum atau lambda max yang menunjukkan di mana senyawa tersebut paling kuat menyerap cahaya. Setiap senyawa memiliki spektrum serapan yang khas atau fingerprint spektrum yang dapat digunakan untuk mengenali senyawa tertentu. Selanjutnya ada prinsip analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif itu bertujuan untuk menentukan konsentrasi zat dalam suatu larutan itu berdasarkan intensitas cahaya yang diserap. Dasarnya adalah hukum Lambert-Beer. Selanjutnya ada kelebihan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama yaitu sensitivitas tinggi, dapat mendeteksi senyawa pada konsentrasi kecil yaitu mikromolar hingga nanomolar. Cepat dan sederhana, pengukuran itu hanya memerlukan waktu beberapa menit dan persiapan sampel. Alat relatif murah dan mudah digunakan dibandingkan dengan metode kromatografi atau spektroskopis yang lainnya. Dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, baik untuk identifikasi lambda max maupun penentuan kadar berdasarkan hukum Lambert-Beer. Selanjutnya, selain ada kelebihan, metode spektrofotometri juga ada kekurangannya, yaitu kurang spesifik untuk campuran kompleks. Jika ada lebih dari satu senyawa yang menyerap pada lambda max yang sama, hasilnya bisa tumpang tindih. Terus, akurasinya menurun jika hukum Lambert-Beer-nya itu tidak terpenuhi, terjadi pada konsentrasi tinggi atau adanya kekeruhan atau pantulan cahaya yang tidak sempurna. Selanjutnya, ada juga kekurangannya yaitu tidak memberikan informasi struktur lengkap, hanya menunjukkan panjang gelombang serapan, tidak seperti spektro IR inframerah atau yang menjelaskan gugus fungsi atau struktur detailnya. Terus juga kekurangannya itu dipengaruhi oleh pelarut dan pH pelarut itu dapat menyebabkan pergeseran spektrum atau tadi yang disebut dengan batokromik dan juga hypsokromik shift ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.